Om Swastiastu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya I Gede Sipananda Raja Negara dengan NIM 1915091056. Di sini saya dari kelas SI 2B, program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan source code yang telah saya buat. Nah, yang dimana pada tugas kali ini merupakan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman dan struktur data. Baik, langsung saja kita masuk ke source code-nya. Nah, yang dimana pada ketiga header ini saya menggunakan 3 file header yang terdiri dari include stdio_h, include slibid h, dan include string h. Yang dimana saya menggunakan ketiga file header ini karena saya akan menggunakan perintah printf, scanf, malloc, fget, string copy, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya mendefinisikan tipe data buatan yang bernama dnode yang ini. Nah, dimana dnode ini terdiri dari 5 file, yang dimana 5 file ini terdiri dari array matkul dengan menggunakan tipe data char dengan indeks sebanyak 50. Nah, kemudian terdapat juga variabel nilai, kode, dan SKS dengan menggunakan tipe data integer, dan satu buah variabel pointer yang bernama next. Nah, kemudian di sini saya mendefinisikan pointer head dan pointer tail, yang dimana kedua pointer ini menggunakan tipe data dnode, dimana head ini digunakan nanti untuk menunjukkan bagian kepala dari node, sedangkan tail ini digunakan untuk menunjuk ekor. Nah, kemudian pada prosedur ini digunakan untuk memposisikan pointer head dan tail pada posisi yang sama. Nah, di mana posisi head dan tail ini berada di posisi 0. Yang ini, yang dimana memiliki arti berada pada posisi hampa. Nah, kemudian terdapat fungsi isEmpty, yang dimana fungsi isEmpty ini digunakan untuk mengecek kondisi list. Nah, jadi proses di dalam list ini akan mengecek kondisi dengan menggunakan perintah if, dimana nanti kondisinya akan dicek apakah tail ini masih berada di posisi 0 atau tidak. Jika tail ini berada pada posisi 0, berarti data masih kosong. Nah, nanti nilai kembalian yang dihasilkan dari proses ini adalah 1. Nah, jika tidak, maka proses itu akan mengeluarkan nilai kembalian 0, yang artinya data dalam list tidak kosong. Kemudian terdapat fungsi yang bernama check SKS, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengecek masukan user yang berupa jumlah SKS. Nah, jadi fungsi ini menggunakan parameter yang bernama MSK dengan tipe data integer. Nah, jika kondisi masukan user lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3, maka hasil operasinya itu
akan memiliki nilai kembalian return 1, dan jika tidak akan memiliki nilai kembalian return 0. Jadi yang ini. Nah, kemudian terdapat fungsi cek nilai, yang dimana fungsi cek nilai ini digunakan untuk mengecek masukan user yang berupa nilai. Nah, jadi fungsi ini menggunakan parameter yang bernama MSK dengan tipe data integer. Nah, jika kondisi masukan user kurang dari sama dengan 100 dan lebih dari sama dengan 0, maka hasil operasi itu akan memiliki nilai kembalian return 1, dan jika tidak akan memiliki nilai kembalian return 0. Selanjutnya ada struct, yang dimana struct di sini memiliki nama source code. Jadi struct ini menggunakan parameter input dengan tipe data integer, yang dimana akan digunakan untuk mencari nilai kode yang sama. Nah, dalam proses pertamanya akan mengecek keadaan node dalam list apakah masih kosong atau sudah berisi. Untuk mengeceknya itu menggunakan fungsi isEmpty. Jadi fungsi isEmpty ini apabila memunculkan nilai 0 berarti sudah ada data yang sudah dimasukkan. Maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yang nantinya akan kita definisikan pointer bantu menggunakan tipe data dNode. Selanjutnya pointer bantu ini letaknya akan sama dengan pointer head. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan perulangan do while, yang dimana perulangan akan dicek keadaan node kode yang ditunjuk oleh pointer bantu. Apabila ditemukan ada nilai inputan yang sama dengan nilai yang disimpan dalam node, maka dalam hasil proses akan memberikan nilai kembalian atau pemindahan pointer bantu untuk menunjukkan node selanjutnya. Nah, setelah dicek keadaannya, maka dilakukan pemindahan pointer bantu untuk menunjukkan node selanjutnya. Perulangan dilakukan selama posisi pointer bantu tidak menunjukkan node selanjutnya yang ditunjuk oleh pointer tail. Lalu, apabila tidak menemukan nilai yang sama, maka fungsi memberikan nilai kembalian 0. Nah, tapi jika setelah dicek keadaan node masih kosong, maka fungsi memberikan nilai kembalian 0. Nah, selanjutnya ada prosedur yang bernama insert depan, yang ini. Nah, di mana prosedur insert depan ini akan digunakan untuk menginputkan data dari depan. Nah, prosedur ini terdapat array nMatkul dengan tipe data char memiliki indeks sebanyak 50 dan memiliki variabel nilai kode SKS dan cek dengan menggunakan tipe data integer. Nah, penjelasan pertamanya yaitu perintah vflash ini digunakan untuk menghapus buffer. Nah, kemudian akan menampilkan petunjuk masukkan nama mata kuliah, yang dimana petunjuk ini digunakan perintah printf. Nah, lalu perintah fget ini digunakan agar user bisa memasukkan nama inputan. Selanjutnya ada looping do while, yang dimana looping ini dilakukan selama kondisi fungsi source code tidak menunjukkan nilai 0. Jadi di dalam looping ini
akan dilakukan perintah yang pertama, akan menampilkan masukan kode mata kuliah. Nah, agar user bisa memasukkan inputan, digunakanlah perintah scanf. Lalu akan dicek masukan itu apakah kode mata kuliah yang dimasukkan sudah ada atau ada yang sama dengan kode mata kuliah sebelumnya. Nah, jika ada kode mata kuliah yang sama dengan kode sebelumnya, akan digunakan fungsi search kode. Nanti fungsi ini jika tidak memberikan nilai kembalian 0, maka akan tampil petunjuk data ada yang sama, lalu masukkan kode lain. Nah, jika tidak ada yang sama, maka petunjuk itu tidak tampil pada layar dan akan dilanjutkan ke jumlah SKS atau perintah selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat looping do while, yang dimana looping ini dilakukan selama kondisi variabel cek menunjukkan nilai 0. Jadi di dalam looping ini akan dilakukan perintah yang pertama, akan menampilkan masukan jumlah SKS. Agar user bisa memasukkan inputan, digunakannya perintah scanf. Lalu akan dicek masukan itu apakah kode yang dimasukkan sudah sesuai dengan rentangan yang ditentukan, yaitu 1, 2, atau 3. Nah, untuk mengeceknya menggunakan variabel check. Dan variabel check ini menggunakan fungsi check SKS. Setelah dilakukan pengecekan, akan dilakukan atau dilanjutkan dengan pengecekan hasil dari operasi cek SKS, dan jika bernilai 0, berarti nilai inputan itu salah, yang akan menampilkan petunjuk SKS hanya tersedia hanya 1, 2, atau 3. Jika sudah sesuai ketentuan, maka dilanjutkan dengan menginputkan nilai atau proses selanjutnya, yang ini. Nah, selanjutnya juga terdapat looping do while, yang dimana digunakan selama kondisi variabel check menunjukkan nilai 1. Nah, jadi di dalam looping akan dilakukan perintah yang pertama, akan menampilkan masukan nilai, yang ini. Agar user bisa memasukkan inputan, digunakanlah perintah scanf, sama seperti yang di atas. Nah, lalu akan dicek masukan itu apakah nilai yang dimasukkan sudah sesuai rentangan yang ditentukan, yaitu 0 sampai 100, yang ini. Nah, untuk mengeceknya itu menggunakan variabel check, dan variabel check ini akan digunakan untuk mengoperasikan cek nilai, dan juga jika cek nilai ini bernilai 1, berarti inputan nilai itu salah. Kemudian akan menampilkan petunjuk tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0. Nah, jika sudah sesuai ketentuan, maka akan dilanjutkan untuk menginputkan nilai atau nilai yang baru. Nah, lalu pada source kode ini akan mendeklarasikan pointer baru dengan menggunakan tipe data buatan yang bernama denote. Kemudian mendeklarasikan pointer baru ini agar menjadi array dinamis atau malloc dari variabel pointer untuk membuatkan digunakannya perintah malloc. Nah, nilai yang disimpan dari variabel kode dipindahkan ke node yang ditunjuk oleh pointer baru. Begitupun seterusnya, yang ini.
Nah, lalu node selanjutnya akan ditunjuk oleh pointer baru yang dimana akan diletakkan pada posisi pointer baru. Kemudian pada source kode ini dilanjutkan dengan mengecek keadaan node dalam list, yang dimana dalam pengecekan data dalam list ini menggunakan fungsi isEmpty. Nah, jika fungsi isEmpty ini menunjukkan nilai 1, maka node dalam list masih kosong, dan kemudian akan dilanjutkan dengan perintah memindahkan pointer head dan tail, letaknya sama dengan pointer baru. Nah, lalu node selanjutnya diletakkan di pointer head. Begitupun dengan node selanjutnya, pointer tail diletakkan di pointer tail. Tapi jika node dalam list sudah ada, maka dilanjutkan dengan perintah node selanjutnya yang ditunjukkan pointer baru yang diarahkan posisinya berada di pointer head. Nah, selanjutnya pointer head ini diletakkan pada posisi pointer baru. Kemudian node selanjutnya yang ditunjuk oleh pointer tail akan diletakkan di posisi pointer head. Nah, setelah node baru ditambahkan dari depan, maka akan menampilkan petunjuk data berhasil ditambahkan di depan. Nah, selanjutnya ada prosedur insert belakang. Nah, di mana prosedur ini digunakan untuk menambahkan data dari belakang. Nah, proses ini atau prosedur ini sama dengan halnya dengan prosedur depan atau prosedur insert depan. Tetapi yang menjadi pembeda ada pada proses pembuatan node-nya, karena akan menambahkan data dari depan atau menambahkan data dari belakang. Yang dari sini jadi pembedanya. Nah, pertama akan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty ini apabila menunjukkan nilai 1, berarti node itu masih kosong. Nah, apabila node masih kosong, akan dilanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu letakkan pointer head dan tail pada posisi yang sama dengan pointer baru. Nah, kemudian node selanjutnya akan diletakkan di pointer head, dan untuk node selanjutnya untuk tail diletakkan pada pointer tail. Tapi jika sudah ada data dimasukkan sebelumnya, maka dilanjutkan ke operasi memindahkan node selanjutnya untuk tail ke pointer baru. Nah, pointer tail ini diletakkan posisinya pada pointer baru. Setelah itu, node selanjutnya diletakkan pada posisi yang sama dengan pointer head. Nah, setelah node baru ditambahkan dari belakang, maka akan menampilkan petunjuk data berhasil ditambahkan di belakang. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama hapus depan. Nah, di mana prosedur ini akan digunakan untuk menghapus data yang berada di depan. Nah, prosedur ini mendeklarasikan pointer hapus dengan menggunakan tipe data buatan Dnode. Prosedur ini juga terdapat array nmmatcool dengan
tipe data char dengan indeks sebanyak 50 dan variabel nilai SKS dan kode menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk tidak ada data. Lalu masukkan datanya itu terlebih dahulu. Nah, jika data dalam list sudah ada pada data sebelumnya, maka dilanjutkan ke perintah menyalin nama node yang disimpan di node mata kuliah atau matkul ke variabel nm_matkul. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan menyalin kode matkul yang berada di node kode ke variabel kode. Begitupun sama dengan SKS dan nilai. Kemudian pointer hapus diletakkan posisinya sama dengan pointer head. Nah, setelah menyalin data-data itu, masing-masing variabel selanjutnya dilakukan pengecekan kondisi. Apabila pointer head posisinya sama dengan pointer tail, berarti data dalam list ada 1. Kemudian untuk menghapus node dari depan, cukup dengan memindahkan pointer head dan tail posisi 0. Tapi jika datanya lebih dari 1 pointer head, akan diletakkan posisinya menunjukkan node selanjutnya. Nah, node selanjutnya ini atau node selanjutnya dari tail dipindahkan pada posisi pointer head. Nah, node yang ditunjuk oleh pointer hapus akan dihapus dengan perintah free. Selanjutnya, setelah berhasil menghapus node, maka akan muncul tampil seperti ini yang akan tampil pada interface yang akan kita jalankan nantinya. Nah, selanjutnya ada prosedur yang bernama hapus belakang. Yang dimana prosedur hapus belakang ini digunakan untuk menghapus data yang berada di belakang. Nah, prosedur ini mendeklarasikan pointer hapus dengan menggunakan tipe data buatan dnode. Kemudian prosedur ini juga terdapat array nm_matkul dengan tipe data char dengan indeks sebanyak 50 dan variabel nilai, kode dan SKS menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk fungsi atau tampilan tidak ada data. Lalu masukkan data terlebih dahulu. Nah, apabila data dalam list itu tidak kosong, selanjutnya akan dicek apakah data dalam list itu ada 1 atau lebih. Kemudian untuk mengecek kondisi itu digunakannya perintah if. Nah, jika kondisi head dan tailnya tidak sama, maka node dalam list itu lebih dari 1 data. Maka perintah selanjutnya adalah pointer bantu diletakkan sama dengan pointer head. Selanjutnya akan dilakukan looping do while. Dan perulangan akan terjadi selama kondisi node selanjutnya dari pointer bantu tidak sama dengan posisi pointer tail. Nah, dalam perulangan pointer bantu akan dipindahkan ke pointer selanjutnya. Setelah perulangan berakhir,
pointer hapus diletakkan posisinya sama dengan pointer tail. Selanjutnya pointer tail ini akan dipindahkan posisinya ke pointer bantu. Selanjutnya kode mata kuliah yang disimpan dalam node kode disalin ke variabel kode. Begitu juga dengan node SKS dan nilai. Nah, node selanjutnya yang ditunjuk oleh pointer tail dipindahkan posisinya menjadi sejajar dengan posisi pointer head, yang kemudian akan dilakukan penghapusan node yang ditunjukkan oleh pointer hapus. Untuk menghapusnya digunakan perintah free. Nah, jika data dalam list lebih dari satu, maka dilanjutkan dengan menyalin node kode ke variabel kode. Begitu juga dengan node SKS dan node nilai. Selanjutnya pointer hapus diletakkan sama dengan pointer head. Setelah itu posisi head dan tail dipindahkan ke posisi awal. Dan untuk memindahkannya atau memindahkan ke posisi awal, kita hanya memanggil prosedur dengan nama inisialisasi. Selanjutnya akan tampil interface seperti ini yang akan kita nanti jalankan setelahnya. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama hapus kode. Nah, di mana prosedur hapus kode ini akan digunakan untuk menghapus data berdasarkan dengan kode mata kuliah yang diinputkan oleh user. Prosedur ini mendeklarasikan pointer hapus dengan menggunakan tipe data buatan yang bernama denote. Nah, prosedur ini juga terdapat array nmatkul dengan tipe data char dengan indeks sebanyak 50 dan variabel nilai kode dan SKS menggunakan tipe data integer. Nah, pada pointer simpan dan juga hapus serta bantu juga memiliki tipe data buatan yang bernama denote. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk tidak ada data. Lalu masukkan data terlebih dahulu, yang ini. Nah, selanjutnya akan muncul petunjuk untuk memasukkan kode matkul. Dan agar user dapat memasukkan kode matkul, digunakan perintah scanf yang ini. Nah, selanjutnya input dari user akan dicek menggunakan pointer bantu, yang dimana pointer bantu tersebut menggunakan struct yang bernama search kode yang ini. Nah, setelah itu akan dicek kondisi dari pointer bantu. Kemudian apabila pointer bantu itu menunjukkan 0, berarti kode matkul yang dicari tidak ditemukan. Selanjutnya akan menampilkan kode matkul tidak ditemukan atau kode matkul tidak ditemukan. Untuk menampilkan kode matkul tidak ditemukan digunakannya perintah printf. Nah, setelah data ditemukan, maka akan lanjutkan dengan memindahkan data dari node kode ke variabel kode. Dan begitu juga dengan data yang ada pada node SKS dan nilai. Setelah itu dilakukan pengecekan kondisi. Jika pointer head sama dengan pointer tail,
berarti hanya ada satu data. Dan jika hanya ada satu data, maka selanjutnya pointer head dan tail diposisikan pada posisi 0. Selanjutnya akan ditampilkan rincian data yang dihapus dengan menggunakan perintah scanf yang ini. Mohon maaf, dengan perintah printf. Tampilan yang akan nanti keluar seperti ini. Nah, tetapi jika data dalam list itu lebih dari satu, maka akan dilanjutkan dengan proses memindahkan pointer simpan ke node selanjutnya. Kemudian pointer bantu akan disejajarkan dengan pointer head. Setelah itu akan dilakukan perulangan while do. Nah, dalam perulangan ini pointer bantu akan dipindahkan ke pointer selanjutnya, dan pointer ini dilakukan selama node selanjutnya yang ditunjuk oleh pointer bantu, tidak sama dengan pointer simpan. Setelah melakukan looping, node selanjutnya akan diarahkan ke node selanjutnya lagi. Kemudian node yang ditunjuk oleh pointer bantu akan dihapus dengan perintah free. Kemudian akan tampil atau menampilkan rincian data yang sudah dihapus yang ini. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama cari kode. Nah, prosedur cari kode ini akan digunakan untuk mencari data berdasarkan dengan kode mata kuliah yang diinputkan oleh user. Nah, prosedur ini mendeklarasikan pointer bantu dengan menggunakan tipe data buatan yang bernama denote. Selanjutnya akan dideklarasikan variabel kode dengan menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk tidak ada data, kemudian masukkan data terlebih dahulu. Nah, tetapi jika data dalam list tersebut terdapat data, maka dilanjutkan dengan menampilkan masukkan kode mata kuliah yang ini dengan menggunakan perintah printf. Nah, supaya user bisa menginputkan kode mata kuliah, digunakannya perintah scanf. Kemudian jika user sudah menginputkan kode mata kuliah dengan pointer bantu yang menggunakan struct, di mana struct ini bernama set kode akan mencari kode mata kuliah di dalam list. Nah, selanjutnya jika pointer bantu sama dengan 0, berarti data yang dicari tidak ditemukan, yang kemudian akan ditampilkan kode mata kuliah tidak ditemukan. Nah, yang dimana untuk menampilkan teks tersebut digunakan perintah printf. Tetapi jika data yang dicari ada dalam list, maka akan ditampilkan rincian data yang akan dicari dengan menggunakan perintah printf. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama jumlah matkul yang ini, yang dimana prosedur jumlah matkul ini digunakan untuk menampilkan jumlah data mata kuliah yang pernah diinputkan. Nah, prosedur ini mendeklarasikan pointer bantu dengan menggunakan tipe data buatan bernama denote, yang kemudian dideklarasikan variabel JML dengan tipe data integer.
yang dimana variabel ini digunakan sebagai variabel penampung yang sebelum digunakan harus dikosongkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu pointer bantu posisinya akan disejajarkan dengan pointer head. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk tidak ada data. Lalu masukkan data terlebih dahulu. Nah, tetapi jika data dalam list tersebut ada, maka dilanjutkan ke proses meletakkan pointer bantu sejajar dengan pointer head. Kemudian akan dilanjutkan ke proses perulangan, yang dimana perulangan ini akan melakukan penghitungan data yang tersimpan. Kemudian akan ditampilkan jumlah data yang tersimpan dengan menggunakan perintah printf yang ini. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama tampil seluruh, yang dimana prosedur tampil seluruh ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mata kuliah yang pernah diinputkan, dimana prosedur ini mendeklarasikan pointer bantu dengan menggunakan tipe data buatan bernama tnode. Nah, proses selanjutnya akan memindahkan pointer bantu sejajar dengan pointer head. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 0, maka akan tampil petunjuk data yang tersimpan. Akan menampilkan perintah data yang tersimpan yang akan diinput oleh user dengan menggunakan perintah printf. Nah, kemudian dengan memunculkan semua data digunakan perulangan do while, dan perulangan dilakukan selama pointer bantu tidak sama posisinya dengan node selanjutnya yang ditunjukkan oleh pointer tail. Dalam perulangan ini ada proses menampilkan rincian data yang ini dengan menggunakan perintah printf. Tetapi mohon maaf, setelah menampilkan data, maka pointer bantu menunjuk ke node selanjutnya. Tetapi jika pengecekan dengan fungsi isEmpty bernilai 1, maka tidak ada data yang tersimpan. Kemudian akan menampilkan petunjuk tidak ada data dengan menggunakan perintah printf. Selanjutnya ada prosedur yang bernama tampil maxmin. Jadi yang ini. Nah, yang dimana prosedur tampil maxmin ini digunakan untuk menampilkan nilai maksimum dan minimum dari mata kuliah yang sudah pernah diinputkan. Nah, prosedur ini mendeklarasikan pointer bantu, pointer max, pointer min dengan menggunakan tipe data buatan yang bernama tnode. Nah, proses selanjutnya akan memindahkan pointer bantu sejajar dengan pointer head yang ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengecek node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, jika fungsi ini mengeluarkan nilai keluaran 1, maka akan tampil petunjuk tidak ada data. Lalu akan disuruh untuk memasukkan data terlebih dahulu. Nah, kemudian
proses selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan menunjukkan pointer bantu oleh pointer max dan min dengan seolah-olah data dari node yang ditunjuk oleh pointer, data node yang ditunjuk oleh pointer bantu bernilai minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya jika dengan pointer head sejajar dengan pointer tail yang ini, maka data dalam list hanya ada satu data, yang berarti nilai maksimum dan minimum tersebut adalah data tersebut. Nah, yang selanjutnya akan menampilkan tampilan seperti pada layar dengan perintah printf yang ini. Nah, kemudian tetapi jika datanya lebih dari satu dalam suatu list, maka proses selanjutnya dengan meletakkan pointer max sejajar dengan pointer bantu, di mana akan dilakukan proses looping untuk menentukan nilai maksimum dan minimum di antara semua data yang diinputkan. Nah, terus di dalam looping ini akan dilakukan pengecekan kondisi. Apabila node nilai yang ditunjuk oleh pointer max kurang dari node yang ditunjukkan oleh pointer bantu, maka pointer max ini akan berpindah dan posisinya sejajar dengan pointer bantu. Nah, kemudian pointer bantu ini akan berpindah pada node selanjutnya sampai pointer bantu sejajar dengan tail. Nah, kemudian jika sudah ditemukan nilai maksimum, maka akan dilanjutkan ke looping untuk mencari nilai minimum, di mana pada proses looping ini terdapat proses pengecekan nilai pada node oleh pointer bantu. Apabila pointer bantu menunjukkan nilai yang lebih kecil dari pointer min, maka pointer min akan berpindah sejajar dengan pointer bantu, yang dimana pointer bantu ini akan berpindah ke node selanjutnya sampai pointer bantu sejajar dengan pointer tail yang ini. Nah, kemudian akan ditampilkan nilai maksimum dan minimum dengan perintah printf seperti ini untuk tampilannya. Nah, kemudian ada prosedur yang bernama tampil kelulusan. Sampai di sini, yang dimana prosedur ini akan digunakan untuk menampilkan mata kuliah yang tidak lulus, yang dimana prosedur dari tampil kelulusan ini mendeklarasikan pointer bantu dengan menggunakan tipe data buatan bernama dnode, serta array status dengan menggunakan tipe data char, dan variabel batas dan cek menggunakan tipe data integer. Jadi yang ini. Nah, variabel batas ini akan digunakan untuk menampung masukan user yang berupa nilai yang dimana akan digunakan sebagai nilai batas dalam menentukan kelulusan, dan variabel cek ini akan digunakan untuk mengecek nilai dari user. Nah, selanjutnya pointer bantu sejajar dengan pointer head. Nah, kemudian langkah pertamanya akan dicek kondisi dari node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, apabila fungsi ini memberikan nilai kembalian 1, berarti node masih kosong, yang dimana nanti akan ditampilkan petunjuk seperti pada layar yang ini. Nah, kemudian user akan diminta untuk memasukkan nilai yang digunakan sebagai batas kelulusan yang ini. Nah, pertama-tama akan memunculkan petunjuk untuk memasukkan nilai dengan menggunakan perintah printf. Dan agar user
bisa memasukkan inputan, maka digunakan perintah scanf. Nah, setelah user memasukkan nilai, selanjutnya akan dicek dengan bantuan variabel check dengan menggunakan fungsi yang bernama cek nilai yang ini. Nah, setelah itu kondisi dari fungsi cek nilai ini apabila menunjukkan nilai 0, berarti nilai yang dimasukkan itu di luar rentangan nilai yang sudah ditentukan, yaitu 0 sampai 100. Nah, karena nilai rentangan itu masih salah, agar user dapat memasukkan inputan berulang-ulang, maka digunakanlah perulangan do while yang ini. Kemudian perulangan ini akan dilakukan selama pointer bantu tidak menunjuk node selanjutnya dari pointer tail. Nah, dalam perulangan nanti ada proses pengecekan setiap node. Nah, dengan apabila ada nilai node yang lebih kecil dari nilai batas yang sudah dimasukkan oleh user, maka akan ditampilkan pada layar. Nah, untuk menampilkannya di sini saya menggunakan perintah printf yang ini. Kemudian ada prosedur yang bernama rata-rata nilai. Nah, jadi pada prosedur rata-rata nilai ini digunakan untuk menampilkan rata-rata nilai dari seluruh data yang dimasukkan. Kemudian langkah pertamanya yaitu akan dicek kondisi dari node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, apabila fungsi ini memberikan nilai kembalian tidak sama dengan 0, berarti node tersebut masih kosong. Nah, nanti akan ditampilkan petunjuk seperti pada layar ini, yang ini. Nah, kemudian pada prosedur ini akan mendeklarasikan pointer bantu menggunakan tipe data buatan yang bernama node. Nah, kemudian akan mendeklarasikan juga variabel JML ini dan input dengan tipe data integer. Nah, keduanya saya deklarasikan dengan nilai 0 karena untuk variabel JML nanti akan digunakan untuk menampung seluruh nilai dalam list dan input akan digunakan untuk menghitung jumlah data. Nah, kemudian ada average yang dimana menggunakan tipe data yang bernama float. Nah, yang dimana average yang bertipe data float ini akan digunakan untuk menghitung proses nilai rata-rata. Nah, pada pointer bantu akan sejajar dengan pointer head yang kemudian akan dilakukan dengan proses perulangan do while, dan perulangan ini dilakukan selama pointer bantu posisinya tidak sama dengan pointer head. Nah, di dalam perulangan ada proses. Jadi proses yang pertama, variabel jumlah akan menghitung nilai setiap node selanjutnya. Kemudian variabel input akan melakukan increment yang ini untuk menghitung jumlah data yang sudah tersimpan. Nah, setelah itu pointer bantu ini akan berpindah ke node selanjutnya. Setelah perulangan dilakukan, akan dilakukan penghitungan rata-rata nilai dengan menggunakan variabel average dengan membagi variabel JML dengan variabel input. Nah, selanjutnya jika hasil sudah benar, maka akan ditampilkan pada layar dengan menggunakan perintah printf yang ini. Nah, kemudian
ada prosedur yang bernama reset. Nah, di mana prosedur reset ini digunakan untuk mereset atau menghapus seluruh data yang tersimpan pada program. Yang dimana prosedur reset ini mendeklarasikan variabel jawab dengan menggunakan tipe data char dan indeks 2, di mana variabel jawab ini akan digunakan untuk memilih sebuah karakter, yaitu Y atau T. Nah, kemudian langkah pertamanya yaitu akan dicek kondisi dari node dalam list dengan menggunakan fungsi isEmpty. Nah, apabila fungsi ini memberikan nilai kembalian 1, berarti node itu masih kosong dan nanti akan menampilkan petunjuk seperti pada layar yang ini. Nah, tapi jika fungsi isEmpty memberikan nilai kembalian selain 1, akan ditampilkan petunjuk untuk menjawab sebuah pertanyaan dengan menggunakan perintah printf yang ini. Kemudian user akan memasukkan jawaban melalui perintah fgets. Dengan perintah gets. Nah, jadi sebelum menampilkan pertanyaan digunakan perintah vflash yang ini, yang dimana digunakan untuk menghapus buffer. Nah, kemudian jika jawabannya Y, maka akan memanggil prosedur inisialisasi, lalu akan muncul kalimat reset itu berhasil. Nah, lalu untuk membandingkan jawaban user, maka digunakan perintah strcmp yang ini. Nah, tapi jika jawaban user T, maka tampilan yang dikeluarkan yaitu reset dibatalkan yang ini. Nah, jadi in main ini merupakan fungsi utama dari program. Jadi ini merupakan start point dalam proses yang dijalankan program, yang dimana variabel menu ini menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya saya di sini menggunakan prosedur inisialisasi yang nantinya akan digunakan untuk membuat posisi pointer head dan pointer tail pada posisi 0. Nah, selanjutnya saya tampilkan identitas saya dengan menggunakan perintah printf. Nah, nanti agar user bisa memasukkan inputan secara berulang-ulang, maka di sini saya menggunakan perulangan do while. Nah, perulangan do while ini dilakukan selama inputan user yang dimasukkan ke dalam variabel menu selain nomor 13 atau selain nomor 1 sampai 13. Nah, selanjutnya saya menampilkan fitur-fitur menu dalam program, yang dimana di sini saya menggunakan perintah printf di yang ini. Nah, selanjutnya akan menampilkan petunjuk agar user memasukkan nomor menu. Jadi yang ini. Nah, agar user dapat memasukkan inputan atau memasukkan inputan menu, maka di sini saya menggunakan perintah scanf. Nah, selanjutnya digunakan pengecekan kondisi dengan menggunakan perintah switch, dan yang dicek dalam perintah switch ini adalah perintah variabel menu. Nah, selanjutnya jika user memilih
atau memasukkan nomor 1, maka case 1 inilah yang akan dijalankan. Nah, jadi case 1 ini akan dipanggil oleh prosedur dengan nama insert depan yang tadi sudah kita buat. Begitupun seterusnya sampai dengan pilihan nomor 13 ini. Nah, apabila inputan user itu selain angka 1 sampai 13, maka default ini akan dijalankan. Nah, nanti dalam perintah default ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah looping dilakukan dan user telah memilih nomor 13 ini, maka program dari yang telah kita buat ini telah selesai, atau program langsung keluar dengan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, jadi langsung saja kita akan mendemokan atau menjalankan source code program yang telah kita buat. Nah, yang dimana demon ini atau demonstrasi dari source code yang telah saya buat ini akan menampilkan berbagai macam fitur, atau kita akan memasukkan inputan yang dimana nantinya akan disuruh dalam program ini. Baik, langsung saja. Nah, beginilah tampilan awal dari demonstrasi source code yang kita buat, yang dimana di sini yang kita buat sebelumnya dengan menggunakan integer main, yang dimana fungsi utama untuk menampilkan program utama dari yang telah kita buat. Nah, di sini terdapat fitur-fitur menu dalam data mata kuliah dengan sebanyak 13. Yang dimana yang pertama ada tambah mata kuliah di depan, kemudian ada tambah mata kuliah di belakang, yang ketiga ada hapus data mata kuliah di depan, kemudian ada hapus data matkul di belakang, kemudian hapus data matkul berdasarkan kode matkul, kemudian cari data dan tampilkan data, kemudian ada tampilkan jumlah data, kemudian ada tampilkan seluruh data yang tersimpan, yang kemudian yang 9 ada cari nilai maksimum dan minimum, kemudian selanjutnya ada daftar matkul yang tidak lulus, kemudian ada tampilan rata-rata nilai semua data, kemudian ada reset data, dan yang terakhir ada menu keluar. Nah, jadi di sini langsung saja akan kita pilih fitur menu dengan nomor 1, yang dimana dalam tambah mata kuliah di depan ini akan menampilkan masukan-masukan yang akan kita buat, seperti masukkan nama mata kuliah. Nah, misalnya seperti struktur data. Nah, kemudian di sini ada suruhan atau petunjuk dengan memasukkan kode mata kuliah. Misalkan kita masukkan 1 2 3 4 5. Nah, kemudian di sini ada suruhan untuk memasukkan jumlah SKS. Nah, jadi pada program sebelumnya ini, dalam prosedur tambah depan atau insert depan ini, dimana SKS yang tersedia hanya 1, 2, dan 3. Dan jika kita memasukkan atau menginputkan jumlah SKS lebih dari 3, maka
ada suruhan untuk menginputkan ulang. Nah, misalkan kita inputkan jumlah SKS-nya yaitu 4. Nah, di sini terdapat tampilan SKS yang tersedia hanya 1, 2, atau 3. Nah, misalkan kita langsung saja masukkan jumlah SKS itu 2. Nah, jika kita sudah memasukkan inputan dengan rentangan yang sesuai dengan terdapat pada petunjuk ini, maka dilanjutkan dengan petunjuk selanjutnya, yaitu masukkan nilai. Misalkan kita masukkan 90. Nah, di sini juga terdapat rentangan nilai yang dimana rentangan nilai yang terdapat pada fitur ini yaitu tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0. Nah, jika kita memasukkan nilai misalkan kurang dari 0, misalkan -1, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0. Atau bisa kita contohkan lagi seperti masukkan nilai 123. Nah, di sini sudah terdapat tampilan tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0. Baik, langsung saja kita masukkan data yang benar atau sesuai petunjuk. Misalnya kita masukkan nilai 90. Nah, jadi pada insert depan ini data berhasil ditambahkan di depan karena sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah dibuat. Nah, kemudian kita coba yang tambah mata kuliah di belakang. Kita pilih fitur nomor 2. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nama mata kuliah. Misalkan kimia. Nah, di sini juga terdapat source code dari prosedur insert belakang yang dimana terdapat perintah yang dimana jika datanya sudah ada yang sama, maka ada tampilan seperti ini, data yang sama, dan disuruh kita memasukkan kode lain. Nah, misalkan kita samakan dulu kode mata kuliah, apakah lanjut ke fitur selanjutnya atau terdapat tampilan yang baru. Misalkan kita masukkan 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah terdapat tampilan seperti ini. Data ada yang sama. Lalu masukkan kode lain. Berarti di sini sudah benar. Kita masukkan kode yang lainnya. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kode mata kuliah dari insert belakang ini tidak sama dengan kode mata kuliah dengan insert depan, maka akan dilanjutkan dengan ke perintah selanjutnya, itu dengan memasukkan jumlah SKS. Sama seperti sebelumnya, misalkan kita masukkan nomor 5 atau masukkan jumlah SKS sebanyak 5. Nah, di sini juga terdapat SKS yang tersedia hanya 1, 2, atau 3. Jadi program itu sudah berhasil dijalankan atau tidak ada errornya. Kan kita masukkan jumlah SKS-nya itu 2. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita disuruh memasukkan nilai sama seperti sebelumnya. Dengan contoh misalkan kita masukkan kurang dari 0. Nah, di sini terdapat tampilan tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0. Atau bisa kita contohkan lagi seperti mendapat nilai 190. Nah, sama halnya seperti yang di atas, tidak ada nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 0.
Jadi langsung saja kita masukkan data yang sesuai dengan rentangan nilai yang telah ditentukan. Sekarang kita masukkan nilai 80. Nah, dan terdapat tampilan data berhasil ditambahkan di belakang. Jadi pada prosedur insert belakang ini sudah berhasil dijalankan. Nah, di sini saya akan langsung saja atau memilih fitur pada nomor 7 ini, yaitu tampilkan jumlah data. Nah, di sini kan ada dua data, yaitu isi depan dan isi belakang dengan rincian data yang berbeda. Kemudian kita masukkan nomor 7, apakah data yang atau jumlah data apakah benar yang telah dimasukkan. Nah, jadi terdapat tampilan yaitu jumlah data matkul yang tersimpan sebanyak 2. Jadi sudah benar pada prosedur tampilkan jumlah data. Nah, kemudian di sini juga saya akan mencoba memilih fitur pada nomor 8, yaitu tampilkan seluruh data yang tersimpan. Jadi ketika kita memilih nomor 8 ini akan tampil dua data yang ini, data belakang dan juga data mata kuliah yang ada di depan. Langsung saja kita pilih nomor 8. Nah, di sini sudah terdapat tampilan yang dimana pada rincian data ini merupakan data dari insert depan, dan rincian data ini merupakan data yang berasal dari insert belakang. Jadi sudah berhasil pada prosedur nomor 7 dan juga nomor 8. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba fitur nomor 3, yang dimana pada hapus data mata kuliah di depan ini maka akan menghapus data yang berada di depan, yaitu rincian data yang ini. Langsung saja. Nah, jadi akan keluar tampilan seperti ini, yang dimana tampilan ini merupakan data dari mata kuliah yang berada di depan. Berarti hapus data mata kuliah di depan ini sudah berhasil dijalankan. Dan kita coba yang fitur nomor 4, yaitu hapus data matkul di belakang. Nah, jadi sudah keluar tampilan seperti ini, yang dimana tampilan ini merupakan rincian data dari data mata kuliah yang berada di belakang. Jadi data berhasil dihapus, sama seperti nomor 3. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nah, jadi nomor 5 ini yaitu hapus data matkul berdasarkan kode matkul. Nah, jika kita memasukkan kode mata kuliah yang berada di data belakang dengan kode 23456 akan menghapus data dari belakang saja, yang data dari depan ini tidak terhapus. Langsung saja kita coba. Terdapat tampilan tidak ada data atau masukkan data terlebih dahulu. Nah, di mana pada tampilan ini keluar jika data yang telah kita inputkan sudah terhapus, yang dimana terdapat pada fitur nomor 3 dan juga fitur nomor 4 ini, karena data sudah kita hapus semuanya. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan data terlebih dahulu. Baik, langsung saja seperti halnya yang pertama.
Jadi di sini kita akan mencoba menghapus data berdasarkan kode mata kuliah. Kita pilih fitur nomor 5. Nah, misalkan kita di sini akan menghapus kode data mata kuliah dari mata kuliah kimia, yaitu dengan kode mata kuliah 23456. Nah, di sini terdapat tampilan yaitu kode mata kuliah 23456 telah berhasil dihapus dengan rincian data seperti ini. Nama mata kuliah kimia dengan kode mata kuliah 23456 dengan jumlah SKS 2 dan nilai 80, sama seperti ini. Nah, jadi fitur pada nomor 5 ini sudah berhasil dihapus. Mohon maaf, fitur nomor 5 ini sudah berhasil dijalankan. Kita akan coba pada fitur nomor 6. Namun sebelumnya di sini saya akan menambahkan satu data lagi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba fitur nomor 6, yaitu cari data dan tampilkan data. Nah, di sini kita akan memasukkan kode mata kuliah yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari data dengan mata kuliah struktur data. Jadi kode mata kuliahnya ya ini 1 sampai 5. Langsung saja. Nah, jadi terdapat tampilan seperti ini. Data berhasil ditemukan dengan rincian data seperti ini, sama atau berhasil ditampilkan. Nah, kemudian kita akan mencoba fitur dengan atau fitur menu pada nomor 8. Nah, di sini pada fitur nomor 8 ini akan menampilkan seluruh data yang sudah tersimpan atau sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah terdapat tampilan 2 data. Yang dimana dengan data mata kuliah yang pertama ada struktur data dan rincian seperti ini. Kemudian data dengan mata kuliah fisika dengan rincian data seperti ini. Jadi sudah benar yang dimana nama mata kuliah fisika ini merupakan data yang baru, yang dimana belum kita hapus sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba fitur nomor 9. Nah, dimana di sini akan memunculkan nilai maksimum dan minimum dari kedua data ini, yaitu dengan nilai 90 dan nilai 80. Jika pada fitur nomor 9 ini berhasil dijalankan, maka nantinya akan menampilkan nilai maksimum dengan nilai 90 dan minimum dengan nilai 80. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah terdapat tampilan yaitu nilai maksimum yaitu 90 dan nilai minimum yaitu 80. Jadi fitur atau prosedur pada nomor 9 ini sudah berhasil dijalankan. Nah, kemudian kita akan mencoba fitur pada nomor 10. Nah, di mana pada fitur nomor 10 ini akan menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus, yang dimana kita akan menentukan
jumlah nilai yang akan kita tentukan apakah nilai itu lulus atau tidak lulus. Langsung saja. Nah, sini tampilan masukkan nilai, yang dimana misalkan kita masukkan nilai atau rentangan nilai, apakah nilai dari kedua data itu lulus atau tidak lulus. Misalkan kita masukkan nilai 85. Nah, jika fitur pada nomor 10 ini berhasil dijalankan, maka tampilan yang keluarkan yaitu akan menampilkan data yang tidak lulus, yaitu yang ini, data dengan mata kuliah fisika. Langsung saja. Nah, di sini sudah terdapat tampilan dengan rincian data seperti ini. Jadi pada fitur nomor 10 ini sudah berhasil dijalankan, karena pada data mata kuliah fisika ini memiliki nilai 80, sedangkan rentang nilai yang kita tentukan itu yaitu senilai 85. Jadi pada data ini dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian kita akan mencoba fitur pada nomor 11. Nah, yang dimana pada fitur nomor 11 ini akan menampilkan rata-rata nilai dari semua data yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu dengan data struktur data dan data pada nama mata kuliah fisika dengan nilai 90 dan 80. Langsung saja. Nah, hasil terdapat tampilan seperti ini. Hasil nilai rata-rata dari seluruh data mata kuliah yaitu sebanyak 85, yang dimana hasil rata-rata ini didapatkan dari penjumlahan yang dimana jumlah dari kedua data ini dibagi menjadi jumlah data, yaitu dimana jumlah nilai data ini yaitu 90 ditambah 80, kemudian dibagi 2 karena ada 2 data, jadi hasilnya 85. Jadi pada fitur nomor 11 ini sudah berhasil dijalankan. Nah, kemudian kita akan mencoba fitur nomor 12, yang dimana fitur pada nomor 12 ini akan mereset data. Nah, di sini sebelumnya terdapat tampilan seperti ini, yaitu apakah yakin ingin mereset data. Terdapat karakter atau 2 karakter Y atau T, yang dimana kita akan menjawab ya atau tidak. Misalkan kita jawab tidak. Nah, di sini terdapat tampilan yaitu reset dibatalkan karena kita sudah memilih jawaban tidak jadi mereset. Nah, kemudian apabila kita jadi mereset seluruh data, maka kita akan coba jawab dengan Y atau ya. Nah, di sini sudah terdapat tampilan reset berhasil. Jadi seluruh data yang telah kita inputkan sebelumnya sudah berhasil di reset seluruhnya. Nah, misalkan kita coba lagi dengan menampilkan jumlah data. Nah, jadi reset ini kan sudah berhasil dijalankan. Otomatis data-data sebelumnya yang telah kita masukkan itu sudah tidak ada lagi. Jadi jika kita menampilkan jumlah data, akan menampilkan jumlah data yaitu 0. Ini saja. Nah, di sini terdapat tampilan tidak ada data. Lalu masukkan data terlebih dahulu. Jadi pada fitur nomor 11 ini, nomor 12 ini
sudah berhasil dijalankan karena sudah berhasil mereset semua data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mengecek error checking dari source code yang telah saya buat. Nah, yang dimana pada kali ini semua data kan sudah terhapus semuanya atau sudah di reset seluruh data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, jadi sudah tidak ada data lagi yang terdapat pada data mata kuliah ini. Nah, sekarang saya akan mencoba error checking dari fitur nomor 3 sampai dengan nomor 12, yang dimana pada fitur nomor 3 sampai nomor 12 ini pastikan sudah tidak ada data lagi yang masuk. Jadi kita itu disuruh memasukkan data terlebih dahulu. Langsung saja kita cek dari fitur nomor 3. Nah, di sini terdapat tampilan tidak ada data. Kemudian masukkan data terlebih dahulu. Berarti petunjuk pada fitur nomor 3 ini sudah berhasil dijalankan. Nah, kemudian fitur nomor 4 yaitu hapus data matkul di belakang, yang dimana kan data yang telah kita inputkan sebelumnya itu sudah di reset. Jadi di sini tidak ada data lagi. Nah, di sini juga terdapat tampilan tidak ada data. Lalu masukkan data terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama pada fitur nomor 5 sampai 12. Di sini sama, kita disuruh memasukkan data terlebih dahulu karena datanya masih kosong. Fitur nomor 6 juga sama seperti itu. Jadi program yang telah kita buat sudah berhasil dijalankan. Kemudian ada fitur nomor 7. Nah, juga terdapat tampilan yang sama. Nah, kemudian juga pada fitur nomor 8 juga terdapat tampilan yang sama seperti ini. Kemudian pada fitur nomor 9 juga tidak ada data, yang dimana kita disuruh memasukkan data terlebih dahulu, sama seperti fitur sebelumnya. Pada fitur nomor 10 ini juga menampilkan tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan nomor 11 yaitu untuk menampilkan rata-rata nilai juga terdapat tampilan tidak ada data. Lalu kita disuruh memasukkan data terlebih dahulu, yang dimana sebelumnya kita tidak ada data lagi karena sudah di reset. Dan kita pilih nomor 12. Nah, di sini terdapat tampilan yaitu tidak ada data yang bisa di reset karena belum memasukkan data. Nah, disinilah fungsi dari reset data ini, karena semua data telah dihapus atau di reset. Jadi tidak ada data lagi yang tersimpan pada data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, jadi pada semua fitur yang ada dalam menu ini sudah berhasil kita jalankan dan mengecek error checkingnya. Dan program yang telah saya buat ini sudah berhasil berjalan dengan maksimal. Jadi ketika user ingin keluar, kita dapat memilih nomor 13. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang dimana fitur menu nomor 13 ini akan langsung menunjukkan ke arah keluar atau program berhasil dijalankan atau program ingin keluar atau sudah tidak dapat lagi dijalankan.
Sekianlah pemaparan, penjelasan dan demonstrasi source code program yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Semoga hasil dari pemaparan, penjelasan dan demonstrasi source code program yang telah saya buat bisa menghasilkan nilai yang sempurna dan bisa bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan di sekitar kita. Nah, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.